Ini Rismon Sianipar. RS ini bahaya sekali. Rismon Sianipar, Roy Suryo 2 RS. 2 RS, dilaporkan. 1 RF. Rizal Fadila. Untung bukan RH satunya kan. 4 R. Dulu saya dibilang 3 R tuh. Refli, Rocky, Rizal Ramli. 3 R. Iya. Bang Rizal Ramli. Iya. Sayang beliau udah meninggal ya. Tahun lalu ya, bulan Januari. Tahun lalu. Oke, Bro Rismon ya. Ini pasti banyak orang yang menunggu Anda ini ya. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang Anda omongkan selama ini. Ya kan? Oke. Dan yang jelas Anda sudah dilaporkan. Pertama oleh PPN. 2 kali. PPN itu lupa saya. Tapi Patriot Pembela Nusa. Pembela Nusantara. Pemuda Patriot. Oh bukan. Pemuda Patriot. Saya ingat PPN itu pajak pertambahan nilai. Yang kedua adalah Pradi Bersatu yang membentuk advocate public defender. Jadi dia organisasi advokat bikin satu grup namanya advocate public defender dan mengadukan Anda juga ya. Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rizal Fadila ya. Jadi ini baru 2 bro ya. Baru 2? Ya. Kita tidak tahu ya, karena kebiasaan Jokowi adalah biasanya nyilih tangan orang lain untuk nabok. Kan? Nyilih tangan ya. Dia sendiri tidak pernah melaporkan, tapi yang melaporkan adalah relawan. Pro Jokowi. Saya tidak tahu relawan Jokowi buat apa lagi sekarang. Kan relawan sudah itu kan mantan untuk pemenangan pemilu ya. Kalau mungkin pemenangan putranya, Bang. Ya kalau gitu relawan Gibran aja bilang ya kan. Sekalian aja tuh. Jadi yang mengadukan adalah relawan Gibran wakil presiden. Jadi Anda musuh negara berarti. Oke. Bro, saya biasanya tidak pernah memulai dengan membacakan komentar. Tapi kalau terhadap Anda saya pengen apa sih orang ingin tahu terhadap Rismon ya. Iya. Tapi Anda sehat ya? Sehat banget. Saudara Rismon, apakah Anda sehat walafiat hari ini? Sehat walafiat dan cukup tidur, makan enak. Tadi baru makan bebek katanya. Makanya tidak di sini jadi nggak ngerepotin. Luar biasa ya. Nggak ada bebek tuh di Bali ya? Banyak lah. Oh banyak ya, saya pikir nggak ada bebek ya. Ikan mas. Oke, saya mau membacakan ya sebelum saya tanya-tanya. Oke, Ini Bang. kan Anda saya balik tuh. Khusus untuk Rismon saya balik. Karena dunia ini sering terbalik kan. Jangan takut sama kaum Jokowi. Dia tulis Jokodok. Tapi saya tuh nggak mau tulisan menghina itu nggak mau saya. Biar formal ya Bang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang RH. Siapa yang suka Jokowi masuk penjara? Ini saya bacakan aja ya. Horas Bung Rismon Sianipar. Jadi tengahnya Hasi Holland ya memang ya? Iya Hasi Holland. Luar biasa. Kemudian RH tuh kalau Rismon Hasi Holland. Iya RHS. Tergantung mau RH atau mau RS ya kan. Emang Jokowi ini pemecah belah. Lagi-lagi dibilang Jokodok ya. Semuanya berdasarkan pada pembuktian. Maju terus. Lai Rismon. Horas ya. Kalau Lai itu berarti dia Batak juga ya. Lai itu apa? Le ya? Lai. Semacam pertemanan gitu lah. Bro. Mas gitu. Oh ya. Mas. Oke. Kemudian saya sebagai mahasiswa lebih percaya bukti ilmiah dan akademis daripada klaim dengan cuma bilang yakin. Ini bukan masalah agama yang cuma bisa diimani ya. Maksudnya yang ijazah ini ya. Iya. Kalau ada Bang Rismon pasti hadir. Horas luar biasa. Tapi Joko Lelono namanya. Joko Lelono jadinya taman-taman UGM juga ini jalan. Mantap RH undang Rismon luar biasa. Saya udah undang lama. Tapi beliau ini nggak tertarik cepat-cepat ke RH Channel. Enggak juga lah Bang. Bagi-bagi Bang. Bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Ayo bergerak lawan JKW ya. Kemudian apa lagi? Horas Bang Rismon, Hong Kong hadir menyimak. Wow, sampai Hong Kong. Ya. Sikat geng Mulyono Bro Risman. Kita nggak main sikat-sikatan, kita hanya mengemukakan menggunakan otak saja gitu. Kemudian cari tukang palsu ijazah, mungkin apa ini? Wah, ini loh. Kemudian negara sedang darurat, penjilat yang membuat rakyat tambah sengsara. Bilang sengsara itu sengsara ya.
Ada berapa banyak bahasa pemrograman yang Pak Rismon kuasai? Wah, nanti dijawab. Buku pemrograman dan database-nya banyak banget ya. Saya selalu berdoa untuk Lai, ya, nggak pakai E ya, tapi Lai, Roy, Iva diberikan kekuatan dan kesabaran. Untuk apa teknologi kalau nggak digunakan? Banyak sekali bro, bayangkan baru mulai aja komentarnya udah banyak tuh. Padahal Anda belum hadir dan sebentar lagi Anda akan pamit. Oke, Bro Rismon ya. Pertanyaan pertama saya, apa mood Anda hari ini? Mood, sangat cerah. Oh, terus optimis. Apalagi? Ya apa ya? Positif. Apalagi? Dan tertantang. Oke. Gimana nggak optimis ya? Beliau kesini bawa istri tercinta. Yes. Dibawa dari Bali G. Iya, selalu ditemani dong, Bang. Ditemani. Ini istri karena istri nggak percaya atau karena istri pengen ikut? Pingin ikut, ingin berkenalan juga kan dengan para tokoh, termasuk Bang Refli gitu loh. Jangan-jangan pura-pura cinta tiba-tiba dia curiga. Karena Bro Rismon mulai naik daun ini kan. Daun lagi dinaikin. Ntar lagi juga turun kok Bang. Hati-hati, naik daun itu bisa terpleset. Oh kan? Gitu Bang. Oke, ini bukan soal naik dan tidak naik ya. Tetapi kita punya seorang Rismon yang kemudian mengkaji sesuatu yang diributkan orang tapi dengan pakai standar ilmu yang dia kuasai ya. Kalau bisa jangan pakai bro, itu identik dengan partai sebelah hehehe. Oh. Masa sih? Kita nggak boleh klaim. Masa misalnya diklaim? Iya, merah, nggak boleh pakai baju merah. Ini PDIP. Sudah ini merah P3. Sudah merah kotak-kotak lagi ya kan. Wah, ini pendukung Ahok. PKB nih, PKB. Ya, nggak boleh begitu ya. Jadi bro itu adalah panggilan akrab. Memang ada partai yang bilang bro dan sis ya kan. Tetapi ini panggilan bro ya kan. Karena kalau saya panggil bang, ternyata Rismon ini tamatan tahun berapa bro? Tahun 98 S1. Oh, saya 95, angkatan berapa? 94 Bang. 94, saya angkatan 89, jadi 5 tahun saya lebih tua. Panggil bang nggak cocok, panggil mas nggak cocok. Panggil bener tuh yang bro ya. Bro itu egaliter ya kan. Egaliter Bang. Egaliter ya. Oke. Saya sengaja tuh ngulur-ngulur waktu, yang nonton tambah banyak. Terus terang orang Sumatera Bang. Iya, bro. Kita pengen tahu ya, sebenarnya Rismon itu siapa, ya kan? Anda itu tamatan UGM-nya tahun berapa? Kemudian S2-nya di mana? S3 juga Anda? Iya Bang. S3-nya di mana? Lalu ilmu yang Anda dapat tuh dari mana? Karena yang saya dengar Anda jurusan elektro S1-nya, tapi saya nggak tahu S2 dan S3. Anda juga dibilang mengajar di Universitas Mataram. Iya. Sekarang kenapa di Bali ada Universitas Mataram? Oke, silakan bro, dieksplor ya. S1 Teknik Elektro UGM 94. Angkatan 94. Oke. Ya, Itu Anda lulus apa? UMPTN. UMPTN, umpetan ya? Iya, umpetan ujian dari Medan. Dari Medan. Okay. Tes masuk tahun 1994, lulus November 19. Itu Anda langsung direct dari SMA? Iya, langsung tanpa mengulang. Berarti Anda orang pinter nih. Silakan terus. Tahun 98 November lulus sarjana. 4 tahun saja. Iya, asli itu Bang ijazahnya. Asli ya. Dan nggak perlu pengadilan untuk menunjukkannya. Oke, luar biasa. Nggak perlu pengacara juga. Yang saya admire bahwa Anda 4 tahun lulus. 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan. Iya. Karena yang saya tahu itu anak-anak teknik itu susah sama lulus cepat. Emang susah Bang. Apalagi kalau seandainya model-model Anda yang agak sedikit flamboyan, playboy begitu. Banyak organisasi juga Bang. Oke. Nah, organisasi. Oke, iya, silakan setelah terus. itu kerja di oil mining 1-2 tahun baru. Oil mining di mana? Di utara Jawa ini. Oh, ya apa sebut perusahaannya? Namanya dulu Maxus. Maxus, oke. Iya, Maxus. Ya. Nah, selanjutnya oil mining bagian baut, buka tutup baut. Ngebor itu Bang. Oh, ngebor. Ngebor di elektro ngebor juga. Ya, terpaksa Bang. Oke. Memang sudah kewajiban. Oke, terus. Setelah itu bosan. Ya. Selanjutnya Cuma 2 tahun bosan. Iya, bosan. Oke, ya. Bosan
yang lain nggak bosan, saya bosan Bang. Okay. Karena otak kok begitu-gitu aja tiap hari ngebor. Akhirnya saya S2 gitu. S2 di UGM juga saat itu. UGM jurusan teknik elektro juga. Oh, teknik elektro juga. Tahun 1999 2000 gitu. Lulus 2002. Lulus 2002. 2002. Ini Anda kurang ngajar juga karena 2002 itu saya S2 juga baru. Oh sama kita Bang. Saya masuk 2000, lulus 2002. Oke, terus. Terus kalau S1-nya itu bidang saya cenderung ke hardware. Hardware ya kontrol begitu elektronik. Tetapi ya tetap juga belajar software karena untuk hardware itu mengontrolnya perlu software. Jadi kedua itu saling berkawinan gitu, saling mengawin. Sambil minum kopi nggak apa-apa bro, santai bro ya. Terus S2-nya di UGM saya lebih kepada image gitu Bang, image processing seperti citra digital, video gitu kan. Terus S2 lagi saya di Jepang. Oh, ada S2 di Jepang juga? Saya minta Bang, karena agak kurang keren S2 UGM gitu. Bukan apa-apa Bang, memang dibilang dosen. Di Jepang itu dapat beasiswa dari mana? Monbu Kagaguso. Karena pemerintah Jepang. Tapi kan biasanya Anda harus dosen gitu. Iya, waktu itu. Kayaknya sekarang udah enggak lagi. Iya, dosen di Mataram. Oh, Unram. Iya, kebetulan dekannya adalah teman dosen saya, dekannya di sana. Jadi nggak perlu tes langsung masuk gitu Bang. Lagian juga dia udah tahu rekomen untuk S2 Jepang. Iya. Tahun berapa sampai tahun berapa? 2003 sampai 2008 ya, 2007. Ya, 2003 sampai 2007. Lama sekali S2-nya. S2 S3 Bang. Oh, S2 S3. Jadi S3 Anda di Jepang. Iya. S2 S3 di Jepang. Iya. Nah, harusnya kan beasiswa itu S3 saja. Iya. Nah, karena kata dosen saya waktu ngambil S2, ngapain kau nggak S1 UGM ngambil S2 UGM? Salah kau katanya gitu. Ya sudah, akhirnya saya ngambil S2 lagi di Jepang. Gitu. Jadi cuma riset aja gitu Bang. By research dari 2003 sampai 2004 lanjut gitu, doktor. Doktor 2007. Gitu loh Bang. Parah kali kau. Jadi saya aja dokter baru 2016. Itu pun di dalam negeri aja. Tapi saya pernah LLM dari Amerika. Gitu. LLM itu dari Amerika Bang ya? Iya. Saya ambil ada beasiswa Fulbright. Walaupun tidak full dan tidak bright. Fulbright dengan nilai TOEFL yang sangat cemerlang ya Bang ya? Enggak juga, biasa aja. Tetapi iyalah Bang. Kalau biasanya karena kita dianggap opinion maker sih sebenarnya lebih. Oke, terus nanti bukan soal saya, nanti marah. Kalau soal Abang kan udah banyak Bang yang tahu. Kalau soal saya, di situ saya mempelajari kriptanalisis, memecah kode gitu. Terus belajar sinyal dan video, keamanan data. Nah, dari situlah kita intinya kita belajar pattern digital. Pattern digital di situlah kita kembangkan untuk semua. Mulai dari digital forensik, digital security dan lainnya. Dan itu bukan by kurikulum kan Bang, itu by project, by pelajaran kita sendiri, kasus yang ingin kita pecahkan gitu loh Bang. Waktu itu bahasa Inggris atau bahasa Jepang, bahasa pengantarnya? Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang kalau ambil mata kuliah. Tapi kalau disertasi harus sudah ada 2 versi. Bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Cuma kalau sensei saya di sana dia bukan jurnal oriented, dia paten oriented gitu Bang. Karena jadi satu paten tuh bahkan nilainya mungkin sekitar 10 jurnal internasional. Tetapi syaratnya adalah paten tuh harus digunakan oleh perusahaan beneran gitu, bukan cuma terregister terus nggak dipakai, nggak diapa-apain kan, banyak kan gitu kita. Anda ada paten sekarang nggak? Saya 3 kalau saat itu. 3 terregister di Jepang. Iya di Jepang. Di Indonesia nggak didaftarkan? Enggak Bang. Memang pada saat itu saya temukan memang pada saat fully funded by Japan government. Jadi hak mereka. Iya, akhirnya hak mereka saya dibagi dikit gitu Bang. Dibagi dikit sampai sekarang dibagi? Iya. Jadi Anda paling tidak yearly atau monthly mendapatkan yearly. Jadi
Yearly kira-kira dapat 5 miliar gitu setiap tahun. Lebih lah bang. Masa kecil kali. Memang saat itu waktu berangkat ke Jepang kan udah dibilang. Kalau punya paten, jangan didaftarkan dari universitasnya, nanti mereka yang dapat. Gitu kan. Tapi kan kita nggak enak sama sensei. Sensei yang ngajarin, terus fasilitas, server, sensei itu guru karate? Iya, sensei guru besar bang. Soalnya saya tahu sensei guru karate di film-film kan. Ya kan udah mereka membiayain seminar kemana-mana, seminar paten kemana-mana, masa kita begitu bang. Jadi patennya soal apa? Salah satunya misalnya? Kriptoanalisis gitu. Kriptoanalisis dan video security gitu. Itu kripto itu nggak ada hubungannya sama kripto duit itu? Ya ada lah bang, kriptik kan, kata dasarnya kriptik, sandi kan. Jadi kriptoanalisis artinya menganalisa sandi untuk membuka apa sih yang telah disandikan itu, bahan mentahnya apa. Berarti Anda bisa jebol-jebol data orang dong? Harusnya bisa sih bang. Harusnya bisa. Jebol-jebol bank bisa juga jangan-jangan ya kan? Itu makanya disumpah saat itu gunakan ilmu untuk umat manusia gitu bang. Itu udah ini sih. Menarik ya. Nah setelah 2007 Anda balik ke Indonesia? Iya memang disuruh balik. Oh nggak boleh ya, nggak boleh stay di sana ya? Sensei saya yang bersikeras Anda harus balik. Gitu. Nah setelah balik 2007 juga balik? Iya. Ngapain Anda 2007 itu ke depan setelah itu? Ngajar lah bang. Ngajar di? Ngajar di Universitas Mataram. Sampai kemarin tahun 2000 berapa ya? 2001, 2002 gitu. Terus pensiun muda. Sampai 2022. Pensiun dini. Pensiun dini. Nah setelah pensiun dini Anda sebagai pemain bebas. Iyalah bang. Free agent. Iya, free transfer. Iya, apapun project at hands, menulis, membuat program segala macam. Jadi enaknya sebagai freelancer. Kita tidak terpaku atau terkekang oleh kurikulum yang harus kita ajari terus kan bang, berulang. Jadi Anda ngajarnya itu ngajar by demand ya. Jadi orang butuh datang Anda bukan ngajar sih bang, by project gitu. Jadi setiap project kan ada tantangan. Anda lebih banyak terlibat di project ya. Iya, buku saya juga di Amazon banyak bang. Nah, itu kan by project. Saya sukanya menulis buku menyelesaikan sebuah project, bukan teoritik gitu. Iya, I see. Jadi berapa buku yang sudah Anda selesaikan? Ada mungkin 100-200 mungkin. Allahu Akbar, 100-200 buku. Jadi setiap project Anda bukukan. Iya, project. Jadi case study jadinya ya. Betul. Saya suka yang itu kalau theoretical. Dan in English semua. In English. Ada yang bahasa Indonesia di penerbit Andi dari Informatika Bandung. Andi kan Jogja ya bang. Iya. Di Bandung juga penerbit Informatika. Oh ini orang hebat Anda sepertinya. Enggak lah bang, biasa aja bang. Jadi pantas saja nyonya menggelayuti Anda ini kan. Begitu tahu tentang latar belakang Rismond di RH Channel. Ini kenalnya waktu belum lulus kuliah S1 kok bang, bukan setelah itu kok. Jadi waktu mahasiswa. Cinta sejati itu. Iya dong. Karena lagi kiri-kirinya Anda ya kan. Soalnya mahasiswa UGM itu jarang yang kaya ya. Biasanya gitu, banyak dari daerah gitu-gitu ya. Kos-kosannya abang dulu kamar mandi luar atau dalam bang? Nggak pernah saya kamar mandi dalam. Oh nggak pernah? Mungkin Rismond kamar mandi dalam ya? Saya kamar mandi dalam. Wah itu lebih keren dia. Cuma tidurnya di luar. Ya nggak mungkin di dalam kamar mandi kan? Jadi tidak ada sejarah saya kamar mandi dalam, kamar mandi luar bersama semua. Ya bang ya. Shower tapi bang. Shower. Kan ada shower pakai ember begitu kan. Oh gitu. Pakai bak mandi kan. Terakhir. Di daerah mana bang? Oh saya 7 kali pindah. Jadi pertama kali. Nah ini baru masuk game beneran ini. Iya. Bisa menjelaskan pindah-pindahnya ya bang ya. Kalau yang di Oslo? Nggak ngerti itu. Jangan-jangan dia melaju bolak-balik ya. Lumayan juga itu duitnya itu. Jadi saya pertama itu di Pasar Burung. Pasar Burung di dekat keraton itu. Jauh berarti. Itu karena saudara saya di sana, saudara sepupu. Ya, lalu kemudian pindah ke Klebengan. Klebengan di daerah mana itu bang? Klebengan itu dekat Fakultas Kehutanan. Bukan, Fakultas Peternakan.
Oh, yang agak ke apa namanya barat timur dikit ya. Ya, lalu dari Kelebangan ke Kelebangan lagi. Oh. Kemudian dari itu pindah bukan karena bermasalah dengan ibu kos kan, Bang? Enggak, saya cari kos yang bagus. Oh, karena gitu. waktu itu kurang wawasan kan. Yang pakai spring bed gitu, Bang. Iya, yang kosong yang baru dibikin. Oh, kan? gitu. Kemudian dari Kelebangan ada teman SMA yang baru masuk, yang satu angkatan tapi dia baru masuk belakangan. Akhirnya kita pindah ke Belimbing Sari. Belimbing Sari itu dekat. Itu cari yang lebih bagus lagi gitu. Bukan, karena pengen suasana baru. Oh, cari teman baru ya, Bang, ya biasanya. Dari Belimbing Sari kita berdua jadi kan. Dari Belimbing Sari, kemudian sempat saya sebulan tidak punya kos, bayangkan. Bisa melayang-layang saya. Berarti? Ya pulang itu ke tempat teman, numpang tidur gitu-gitu kan. Itu, Bang, ya. Ya. Sementara teman saya di GK itu apa ya, lupa saya. Gunung Kidul. Bukan, di dekat situ juga. Nah, terakhir kos saya setelah itu saya ngekos di kalau di bawah jembatan tuh Kalicode itu ada yang di bawah jembatan tuh. Murah itu? Ya, di situ. Terakhir saya di Karanggayam. Oh. Gitu. Jadi begitulah ya. Cerita tentang perjalanan. Iya. Coba kelihatan ada yang protes nggak? Oh jadi tetapi masalahnya kenapa kok Anda di anu ya? Anda di Balige. Maksud saya apakah Anda stay on call gitu? Kan kalau remote kan kita di mana aja bisa, Bang. Jadi iya. Jadi enggak. Jadi kalau ada orang butuh ya menggunakan internet apa-apa. Gitu, karena Anda kerja software ya. Iya, sambil mancing bisa, sambil ngopi bisa. Luar biasa. Saya berpikir Anda ini ada kerjaan nggak mancing melulu ya? Luar biasa ya. Jadi di Balige itu kampung halaman betul. Kampung nenek moyang. Oke. Jadi Anda tapi sudah tinggal di rumah sendiri dong di Balige? Iya, Bang. Luar biasa. Dekat mertua. Oh, mertua di sana. Orang tua juga, masih? Ya, masih di Pematang Siantar. Oh, saya pernah ke Pematang Siantar. Pematang Siantar sama Balige jauh nggak? Ke Parapat, Bang, saat itu sebelum ke Danau Toba. Enggak, saya ke Pematang Siantar. Ya, enggak ke Danau Toba kan? Danau Toba pernah juga. Ya makanya Siantar terus sedikit lagi kan ke Parapat di Danau Toba itu. Iya. Kan dari saya Medan, malah lupa. Maksudnya dari Medan, Pematang Siantar, baru ke Parapat Danau Toba. Yang dekat Pematang Siantar yang pecahan itu apa? Parapat itu. Bukan, ada. Pecahan Simalungun. Simalungun. Itu Bang, ibu kotanya dulu Pematang Siantar. Dulu kan saya pernah bermasalah tuh dengan Bupati Simalungun. Bukan, dia klien saya yang diperas oleh Akil Muhtar. JR Saragi. Ya. Itu rame pokoknya dulu ya. Sekarang di mana JR Saragi? Masih ada ya? Enggak tahu, Bang. Masih hidup atau apa? Oh, dia masih muda dia. Dia pensiun dini dari Kopassus dia. Oh. Ya. Oke, kita tidak bicara tentang JR Saragi tapi bicara tentang Anda ya. Oke, Bang. Menarik sekali berarti ya. Oke. Udah itu sejarah. Anda lahir kapan? Di Balige tahun? Tanggal? 1977. Lahirnya di Pematang Siantar. Iya. Cuma kampung nenek moyang kan Pematang di Balige. Siantar tanggal? 25 April. 25 April ya. Iya. Oh. 25 April. Iya. Waduh, kalau begitu happy birthday. Oh, thank you very much. Luar biasa. Biasanya April tuh yang menyala-nyala gitu ya, Bang. Iya, 25 April kemarin berarti. Iya. Ini benar-benar dia nggak mau datang, dia datangnya ke Abraham Samad ya, 25 April. Bukan, Bang, mereka tahu. Karena ngumpul katanya mereka tim tahu. non litigasi dan segala macam itu mengkonsep katanya nama-nama yang mendukung itu, Bang. Oke. Hosinuddin ada belum? Ada kemarin. Ada ya. Good ya. Oke. Luar biasa di tempat Abraham Samad ya. Iya, di TB Simatupang. Ya, jangan khawatir, banyak orang yang mendukung Anda ya. Jadi Anda lahir tanggal 25 April 1977. Luar biasa, 7 tahun Anda di atas saya ya. Di bawah saya. Kalau di bawah kok luar biasa sih, Bang. Maksudnya ya luar biasa, maksudnya lebih muda 7 tahun tapi Anda udah punya record sampai doktor dan lain sebagainya. Kuliah Anda benar dan lain sebagainya. Anda orang pintar berarti ya, luar biasa. Kalau saya kuliah ya tidak sampai 2 lah IP-nya ya, di bawah 2 enggak lah. Enggak bisa lulus lah, Bang, kalau 2 dulu Tapi khusus untuk yang itu barangkali bisa lulus, jangan-jangan kan? Enggak mungkin itu, Bang. Kan dia sendiri bilang
Kalau benar itu di bawah 2 pasti nggak lulus juga emang. IP-nya di bawah 2, bukan hanya tidak lulus, semester 2 tahun pertama sudah kena DO itu. Kan dulu ada saringan, 4 semester kalau di teknik Bang. Kalau kita juga sama dihukum 4 semester 4 semester kan di bawah 2 bisa kasih pilihan. Iya. Antara DO, drop out atau pindah ke swasta kalau di teknik. Iya. Mungkin karena dia rimba ya, belum jelas patternnya kita nggak tahu kan. Kehutanan kan rimba. Oh gitu ya. Jadi banyak jalan kalau di rimba itu. Banyak jalan di rimba itu ya. Oke, coba kita lihat nih. Sebelum saya lanjutkan, saya bacakan lagi ya. Karena apa yang Anda sampaikan kan tersebar di mana-mana, tapi orang nggak tahu siapa itu Rismond itu. Angle lain gitu. Iya, Rismond itu yang paling penting sebenarnya. Siapa Rismond? Ternyata kalau 77 berarti Anda baru ulang tahun kayak yang ke-28 ya. Maksudnya Bang? Usia Anda kan 48 dong. Oh 48, saya kira 28. Makanya 28. Kalau ampe 8 ya, kalau orang Untung nggak bilang 18. 18 ya, berarti Anda ampe 8 ya. Berarti sebentar lagi 50 tahun. Nanti saya kasih buku tuh. Life Begins at 50. Waktu 50 tahun saya bikin buku Life Begins at 50 ya, bukan at 40. Kenapa? Karena waktu 40 nggak ada modal gitu. Barunya 50 ya. Oke, saya bacakan lagi ya. Ini dari Bang Refli Harun, bahas video monolog Gibran Samsul yang ketahuan pakai jasa like YT karena dapat dislike banyak. Soalnya views baru 6.000, yang like udah 47.000. Jadi Bang Refli Harun bahas video monolog Gibran Samsul yang ketahuan pakai jasa like YouTube, YT itu YouTube ya, karena dapat dislike banyak. Soalnya views baru 6.000, yang like sudah 47.000. Itu Anda nggak ngikutin ya? Enggak. Mengenai bonus demografi. Oh, yang monolognya itu. Begitu dia monolog, yang like 3.000, yang dislike 40.000. Nah sekarang dia kayaknya pakai jasa dibalik itu. Oh. Yang nonton baru berapa, yang like berapa. Jadi kalau kita menjadi pemimpin tidak genuine itu begitu memang. Iya, ya kan? Kalau kita kan natural ya. Iya, apa adanya. Sekarang Rismond sedang ditonton 4.156. Apa adanya kan? Iya, apa adanya. Cerita tentang kos-kosan dan lainnya. Iya. Kita kere ya kan? Iya gitu Bang. Tuh, video monolog Gibran yang dislike sudah tembus 130.000. Nah ini yang versi awalnya ya. Bang RH, apa konsekuensinya jika memang ijazah Jokowi itu palsu? Oke ya. Bang Rismond, kenapa tertarik main tepi jurang? Padahal Anda sudah hidup senang. Wah luar biasa. Saya bisa bikin pantun tuh. Bang Rismond, kenapa Anda tertarik tepi jurang padahal hidup Anda sudah senang ya? Pagi-pagi digigit semut burangrang. Nah, gitu ya. Ternyata di tepi jurang banyak pisang. Kemudian semut burangrang tidak bisa berenang, ya kan? Kenapa Anda suka tepi jurang padahal hidup Anda sudah senang? Wow. Nah, itu. Jadi rang nang itu ya benar, itu pantun yang benar ya. Jawab dong yang itu. Di tepi jurang karena sepertinya juga sebelumnya sudah kan kasus Jessica. Iya. Itu saya selalu bilang bahwa yang melakukan digital manipulation itu Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Nual Azhar. Laboratorium komputer forensik di Bareskrim Polri itu dijadikan studio animasi digital, bukan menjaga keutuhan data, malah diotak-atik data itu. Itu juga sudah saya sebutkan. Terus kasus Vina Cirebon saya keras juga saat itu. Oke. Ya kan, bagaimana ekstraksi SMS di yang produk dari digital forensik Polda Jabar tidak digunakan bahkan oleh jaksa dan hakim dan dipertimbangkan, yang seharusnya dihadirkan dibahas di persidangan ekstraksi SMS itu oleh Polda Jabar. Itu seharusnya mereka bebas. Inilah hukum kita gitu loh. Padahal ada ekstraksi SMS pukul 22.14.10. Yang dituduhkan terjadi serangkaian itu pembinihan dan pemiliki siin itu 21
sampai 22.30. Oke, cuma masalahnya adalah ketika Anda ngomong soal Jessica, ngomong tentang Vina, Anda tidak se-viral ini. Mungkin karena apakah ini, tapi tetap sama-sama seriusnya. Iya, benar. Tapi tidak se-viral ini kan. Ketika Anda ngomong tentang berapa persen Anda bilang waktu itu? 1.000.000% awalnya? 100 miliar persen. Awalnya. Dramatisir dari 100%. Awalnya 100 miliar persen. 100 miliar persen. Iya. Itu palsu. Itu kapan Anda ngomong? April ini ya kalau nggak salah? Maret kok nggak Maret salah. Ya? Maret. Nah itu kan itu yang kemudian membuat Anda sangat booming. Ya? Oke. Apakah karena kata-kata 100 miliar itu Bang? Ya, kalau dibilang 100% mungkin nggak viral ya Bang ya? Enggak viral juga. Karena orang membutuhkan dalam tanda kutip proof, bukti baru soal ijazah Jokowi yang mandek. Kan yang namanya TPUA ini kan sudah lama mempermasalahkan. Sebelumnya Bambang Tri. Tapi seolah-olah mandek. Ketika digugat secara perdata, PMH, perbuatan melawan hukum, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengatakan kami tidak berwenang. Waktu itu pengacaranya masih Otto Hasibuan yang sekarang wakil menteri. Nah begitu Anda ngomong 100 miliar palsu persen, mereka ini tiba-tiba merasa mendapatkan energi baru dan terbarukan. Berarti pekerjaan green job sudah Bang, katanya 5 juta. Memang ini green job, ini untuk membuat enggak Bang, ada yang menjanjikan green job 5 juta waktu kampanye. Iya. Green job. Oh iya green job 5 ya, juta. Benar. Ya. Total 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi green job itu maksudnya memetik daun hijau. Oke. Jadi bro, sekarang mungkin Anda bisa menceritakan secara komprehensif ya, bagaimana awal mulanya sampai Anda kemudian tiba-tiba, ini barangkali sudah mengulang tapi nggak apa-apa, lebih lengkap lagi. Tiba-tiba Anda sampai pada sebuah penelitian digital forensik ilmu Anda dan Anda berkesimpulan 100 miliar persen. Kalau bisa sedetail mungkin waktu kejadian. Detail dan sederhana sih Bang. Jadi kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak mungkin kita perdebatkan 2 itu kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan, maksud saya asbabun maksudnya latar belakangnya Anda sampai kemudian meneliti ijazah Jokowi itu yang ingin orang latar tahu. Belakangnya nggak ada motivasi khusus, tidak ada kesengajaan, tidak ada rencana khusus. Memang di YouTube saya itu memang semua saya bahas Bang. Nah kebetulan pada saat itu ya membahas itu. Ya tetapi why? Kenapa Anda tiba-tiba membahas nggak ada why. Memang saya suka untuk membahas. Nah terutama. Jadi maksudnya apapun Anda bahas. Iya gitu. Tanpa melihat siapa gitu. Siapa dan apa nggak kita target gitu siapa orang itu. Nah pada saat itulah konversinya Pak Dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Dr. Sigit Sunarta yang memperlihatkan ijazah fotokopi dari Pak Jokowi. Terus itu kapan press conference-nya? Itu kalau nggak salah 2020 atau 2022. Oh gitu. Itu barang yang lama Anda bahas? Iya, barang silakan. Yang lama Bang. Terus. Semua di YouTube saya barang yang lama kok Bang. Nah karena saya sudah terbiasa menggunakan sejumlah operating system OS, berikut dengan word processor pada zamannya. Itu mulai dari DOS disk operating system, Unix, Linux, terus sampai sekarang Android, dan Apple, Macintosh. Jadi ya sensitif lah Bang, kayak Abang melihat pasal-pasal ketatanegaraan kan. Ini ada yang salah nih. Misalnya satu kata saja salah pasti atau tidak sesuai Bang kan sensitif. Sama seperti saya di situ Bang. Itu namanya curiosity. Jadi pattern lagi kan Bang, kembali ke pattern. Ini nggak cocok patternnya ini sesuai dengan gitu tahun itu kan. Nah pada saat dibuka lembar pengesahan skripsi itu, pattern itu yang janggal. Nah pattern itu berupa kesesuaian font yang belum ada saat itu. Tahun 1985 Bang. Terus hasil cetakan. Tapi ada yang lompat. Tadi kan kalau ijazah diperlihatkan dalam press conference. Yang kemudian akhirnya dikuatkan lagi oleh kader PSI kan. Itu yang itu kita teliti juga. Kalau skripsi kok tiba-tiba Anda tahu dari mana itu tiba-tiba? Ada diintipkan Bang.
Enggak, maksudnya ujuk-ujuk Anda ke Fakultas Kehutanan UGM itu gimana? Karena kuriositas. Oke. Nah, pada saat konversi itu kan Pak Dr. Sigit Sunarta memperlihatkan skripsinya juga. Iya. Dibukakan itu sedikit tentang lembar pengesahan skripsi. Iya. Langsung pattern saya baca. Iya. Kan pola, nggak cocok pola itu di tahun itu kan gitu. Akhirnya saya dan istri pergi ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Ya gitu. Allah, dari Balige? Dari Balige. Gak ada yang membiayai, datang sendiri? Ada sih Bang yang biayain, istri. Oh istri, makanya dia ikut. Iya. She is the boss ya. Terus real. Ya sudah saya pegang. Iya. Saya pegang, saya sentuh, saya raba. Terus saya lihat dengan kasat mata sendiri. Ini kok usia lembar pengesahan skripsi jauh lebih bagus ya, lebih muda ya. Oke. Terus berikut mungkin dengan pakai ini dia, pakai moisturize apa gitu, pakai semacam serum. Mungkin karena tahu akan presiden gitu Bang, diperlakukan khusus. Ya, dia pakai serum gitu ya. Serum untuk jamur gitu Bang ya. Nah itu terus saya foto, baru saya analisa, baru saya katakan nah ini 100 miliar % palsu. Artinya versi dramatisir lah dari 100%. Nah, belakangan Anda bukan hanya 100 miliar tapi 11.000 triliun persen kan, supaya sesuai kantong itu baru kantong kanan tuh, belum kantong kiri. Oh ada lagi Bang ya? Ada, itu baru kantong kanan saya katanya. Nah itulah, jadi karena kalau ini dikaitkan dengan laporan dan tuduhan yang kemarin itu kan karena mereka nggak paham kan ilmu ini, nggak paham ilmu ini. Bukan nggak paham, mereka tidak mau tahu. Tidak mau tahu ya Bang ya, itu lebih cocoknya. Dan mereka mau membungkam Anda. Seperti mereka membungkam Bambang Tri dan Gus Nur. Ketika Bambang Tri mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Egy Sujana dan teman-teman, ditangkap dia, ditahan sehingga tidak bisa lagi karena data-data di dia kan. Iya. Tapi Anda ini mudah-mudahan polisi tidak main gegabah ya, tidak gegabah polisi ya. Ya kita lawan lah. Ya kita lawan dengan ilmu pengetahuan ya. Menyambung dikit lagi tuh Bang. Oke, silakan. Sama seperti hukum tata negara itu kan mungkin satu apa ya Bang ya, jurusan ya Bang ya kalau di hukum. Ada sub yang lain tentu kan Bang. Sama seperti ini digital forensik itu kan ada sub banyak. Dan salah satunya kan menentukan otentisitas. Aslian gitu aja lah Bang. Otentik ya. Nah, otentik udah. Authenticity. Kalau bahasa Inggris cocok ya? Cocok. Kalau di bahasa Indonesia kan kok saya agak susah. Authenticity. Ya. Keotentikan dengan fakeness. Kepalsuan, fake. Jadi dua versi ini autentik dengan fake itu adalah satu sub jurusan dari digital forensik. Jadi memang kalau dibahasakan ke Indonesia ya asli dengan palsu ya? Jadi jangan baper gitu loh ketika dikatakan palsu, ya artinya fake dalam sesuatu yang deterministik atau variabel di dalam ilmu digital forensik. Mungkin Anda maksudnya barangkali mereka jangan dong bilang palsu ya kan. Jadi fake gitu Bang. Bukan, meragukan. Nah, gitu agak dihaluskan sedikit. Gitu. Kalau ini tapi justru kalau meragukan nggak saintifik Bang. Oke, itu nggak ada variabel di keilmuan itu mengatakan meragukan, justru fake or authentic. Ya sama dan hukum, ya kan? Kalau hukum, ya Anda cuma dua pilihannya, legal atau ilegal. Nggak ada yang abu-abu. Ini agak-agak lain ilegalnya gitu nggak? Iya, ini separuh ilegal, nggak ada. Walaupun dalam 100% itu cuma 20% ilegalnya, tetap ilegal. Tetap ilegal gitu loh Bang. Gak bisa kita bilang wah ini kan sedikit ilegalnya cuma. Saya kan cuma nyolong 1 miliar, yang lain kan nyolong 100 miliar. Jadi saya cuma 1% doang. Kan sedikit ya kali ya. Gak bisa begitu. Oke. Jadi setelah Anda menyampaikan 100 miliar persen itu kan di YouTube Anda ya? Iya. Tanggapan pertama datang dari siapa? Yang membuat kemudian Anda viral itu? Nggak tahu saya Bang. Oke. Nggak sampai ke menganalisa. Setelah itu Anda diundang kan? Lalu Anda diundang oleh siapa? Ke Jakarta atau kemana? Kemana setelah itu? Nggak ada. ada. Baru ke sini ya ketemunya. Rame mungkin banyak di wall itu ya, di bertebaran gitu mengutip atau memotong video saya, itu saja yang saya tahu. I see. Terus tanpa ada koordinasi
dengan tim TPUA maupun Pak Roy Suryo, maupun Dr. Tifa ya kan. Itu ya saya taunya ya karena dari YouTube-nya tim TPUA datang ke tanggal 15 dan 16 April. Dan tiba-tiba Anda datang juga. Datang juga. Anda pasti banyak uangnya ya dari project-project itu. Kok bolak-balik balik ke Medan ke sini kan Medan Jogja kan mahal tuh. Kan ada paten bang. Yang 5 miliar per tahun itu minimal ya kan. Nah terus kan bang. Nah cuma berhubungan dengan Pak Damai Hari Lubis saja H-1 datang nggak gitu aja. Udah. Cuma sekedar jadi mereka yang mengatakan ada koordinasi lah, dibayar lah, ya nggak ada. Saya tahu aja pun tanggal 15 dan 16 pertemuan di UGM dengan di Solo. Ya dari YouTube-nya kalau nggak salah Langkah Anies atau yang lain gitu. I see. Jadi saya tahunya ya itu berarti tanggal segitu ya udah saya datang sebelum itu gitu loh bang. Oke, dan saya kan telepon Anda kan tiba-tiba Anda sudah di depan sana. Katon Bagaskara nyanyikan Yogyakarta. Iya, kan? Jadi itu mendismiss membuyarkan semua yang katanya ada ada yang membiayai lah, ada konspirasi lah. Oke. Ini pun kesini ya memang. Sampai sekarang, ya kesini kenapa kalau kesini? Kalau kesini ya memang inisiatif saja. Ingin lebih menyuarakan lagi bahwa setelah diadukan, kami nggak berhenti, bukan berarti malah saya datang gitu untuk podcast ini. Gitu. Jadi sobat era sekalian, kalau mengundang Rismond ini sebelum diadukan pun saya udah undang beliau. Tetapi hanya bisa live by phone ketika tanggal 14 sehari sebelum geruduk UGM Fakultas Kehutanan kan. Jangan dipakai geruduk bang, nanti itu jadi penghasutan. Geruduknya tanda kutip. Geruduknya tanda kutip. Jadi pada waktu itu beliau sedang menikmati suasana Jogja. Gudeg dan tempe gitu bang. Luar biasa ya. Jadi Anda sendiri pernah bertemu dengan Roy Suryo? Sudah pernah sekarang ya? Kapan Anda ketemu? Pertemuan terakhir kan waktu kami berdebat tentang kasus Jessica Wongso kalau nggak salah di diskursus. Di kasus ini? Sekarang maksudnya. Terakhir kapan ketemu? Terakhir kemarin ketemu. Untuk kemarin tim litigasi dan non litigasi. Ketemu Dr. Tifa? Dr. Tifa yang di UGM aja. Oh di UGM aja. Kalau ketemu Rizal Fadila? Pak Rizal Fadila yang kemarin di UGM juga. Oke, jadi beliau ini ketemunya dan itu baru pertemuan pertama ya? Pertama. Oke, luar biasa. Dan Bu Kurnia juga ya di situ ketemunya dan Pak Damai Hari Lubis ya di situ juga. Di situ juga yang Anda bilang tulang gitu ya? Iya, tulang. Kenapa dia banyak tulangnya, Pak? Kayak bayi di Medan tak ada tulangnya waktu lahir. Kenapa? Tulangnya di Jakarta lagi ngenek. Terus ya itulah bang. Oke. Ya sahabat era sekalian luar biasa. Coba kita lihat pancing-pancing lagi ya. Pancing dulu bang. Blackwater. Tanyakan apakah secara fisik dan mental Pak Rismond sudah siap kalau tiba-tiba ditangkap seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Bagaimana tanggapan istrinya? Ngeri kali pertanyaannya. Wih, ngeri kali. Apa alasannya untuk menangkap? Ya kan? Karena kalau kata Munarman itu hanya orang tuna akal yang menggunakan 160 KUHP. Sangat mengkhawatirkan sih bagi society kita kalau sampai, makanya saya bilang kalau kita mengeluarkan terminologi yang justru ada fondasi ilmiahnya saja antara fake dan otentik, antara palsu dan asli itu bisa menjadi bahan seperti kayak dijadikan digoreng menjadi hasutan. Ya bahaya kita ini. Jadi yang tidak digoreng menurut penguasa itu yang namanya berita bohong, hasutan itu adalah kalau tidak sesuai dengan mereka. Iya, gitu loh. Kalau sesuai dengan mereka itu tidak menjadi hasutan. Sebagai contoh misalnya, Pak Presiden pintar, Pak Presiden bodoh, ya kan? Kalau yang pintar itu pasti tidak diapa-apakan. Tapi kalau bilang bodoh, walaupun itu misalnya nggak benar ya. Walaupun terbalik faktanya misalnya. Gitu ya. Tetapi kan mereka juga harusnya punya hak yang sama untuk menghadirkan ahli yang mengatakan itu asli. Iya. Why not gitu ya Bang? Iya. Karena kalau dilihat dari kubu sebelah kelihatannya yang mengatakan meyakin itu hanya berdasarkan keyakinan dan logika. Iya. Kalau keyakinan itu saya yakin ijazahnya palsu, ijazahnya asli. Keyakinan itu kan tidak menjawab persoalan. Karena ini bukan urusan
iman. Tapi ini urusan metode ilmiah. Iya. Kalau pakai logika itu nggak mungkin lah. Kalau dia ijazahnya nggak asli, nggak mungkin dia bisa melamar. Iya, itu gitu-gitu. Itu pakai logika ya. Memang tampak logis, tapi kan kalau kita bicara tentang yang namanya scientific proof seperti ini ya, pembuktian secara ilmiah ini, ya tidak kita bicara keyakinan, yang kita bicarakan adalah sejauh mana tools ilmiah yang Anda pakai bisa membuktikan ini benar atau tidak, kan begitu. Dan pertanyaan-pertanyaan semacam itu sudah kita tanyakan pada saat tanggal 15 April kan 2025 kemarin, dan nggak bisa jawab juga wakilan rektor itu. Apa yang Anda tanyakan misalnya? Ya kaitannya yang sangat yang maksudnya sangat menohok gitu. Terutama ya kesesuaian font itu kan pasti nggak ada itu. Ini pasti saya bilang di depan Bu Rektor dan Bu Wakil Rektor dan Pak Wakil Rektor itu, Bu Profesor Wening dan Profesor Aris Sujito. Aris Sujito belum profesor, belum Doktor Aris Sujito. Doktor ya Aris Sujito. Jadi ya ini nggak mungkin, nggak mungkin ada ini di UGM tahun 1985 dengan lembar pengesahan seperti ini. Anda mendengar nggak ya? Ada beberapa fakta baru yang kemudian muncul belakangan yang menggunakan ETD, Electronic Thesis and Dissertation. Setelah di scraping datanya itu baru di-upload, itu katanya ada yang bilang 2018, ada yang bilang 2019 dan diperbaharui pada tanggal 16 kemarin ini. Iya, April. Anda pernah dengar nggak? Kalau yang kemarin sebelum saya scraping itu metadatanya itu sebelum tanggal 16 memang. Iya. Kalau nggak salah 2018 atau 2019 lupa saya. Antara itu di scraping. Tapi kemudian diperbaharui dan ada kode yang memperbaharuinya tanggal 16 April. Nah, itu lagi itu. Ah, itu. Lalu Anda lihat juga di jasa itu ada yang bilang bahwa cap UGM itu, Fakultas Peternakan itu tertutup oleh jas hitam. Itu kan sudah saya analisa juga di YouTube saya. Jadi Anda mengatakan, ini analisis ilmiah, Anda mengatakan bahwa foto itu ditempel atau bagaimana? Nggak bisa kayak gitu Bang. Ditempel itu kan sebagai asumsi. Tetapi yang pasti kalau secara ilmiah, sebaran intensitas red-nya itu atau cenderung red dari stempel itu tidak ada di jas hitamnya. Gitu. Nah, jadi kalau mau menyimpulkan bahwa ditempel atau apapun itu bisa sebenarnya. Itu spekulasinya. Spekulasinya. Tetapi secara ilmiahnya kita periksa sebaran kanal red R itu. Itu memang tidak ada di jas hitamnya. Di jas hitamnya itu yang seharusnya. Tapi bagian D putihnya ada. Ada, di tempat lain ada, tetapi di yang latar belakang yang jas hitamnya itu yang pertanyaannya kenapa tidak ada? Kenapa tidak tertimpa di sana? Iya. Karena nggak mungkin kan capnya itu keroak begitu kan? Begitu jas hitam dia nggak ada, kan pasti kena semuanya. Kita kan mengikuti lintasan dari stempel itu yang seharusnya kan Bang. Nah itu kita periksa, kan itu kalau di kanal red itu dengan kita periksa nilai bilangannya 0 sampai 255. Ke 255 dia merah sekali, ke 0 dia berarti hitam kan gitu. Nah itu nggak ada, jadi cenderung 0 dia seharusnya. Atau karena sudah seiring zaman, karena sejak tahun 85 itu? Enggak juga Bang. Enggak juga. Punya saya tetap ada. Ijazah S2 saya tahun 2002 memang. Tetapi ya tetap dapat terang gitu. Intensitas R-nya warna merahnya itu terdeteksi dengan baik. Lalu ada juga yang bilang tulisannya bukan fakultas tapi fakultat, benar nggak ya? Nah itu lagi, karena kita versinya juga versi medsos, artinya resolusinya cukup mengganggu untuk memastikan, apalagi untuk membedakan S dengan D. Itu kan patternnya cukup sama ya Bang ya. Nah, takutnya karena lower resolution itu kan mereduksi jadi sepertinya berdekatan pixel itu yang seharusnya enggak ketika resolusi tinggi gitu. Jadi makanya saya pun tidak berani melakukan judgement ya. Tapi kalau soal cap yang memang tidak mengenai jas itu memang Anda sudah confirm itu. Paling tidak yang dari PSI ya Bang ya. Iya, dari PSI. Karena kan kita nggak tahu yang dari mana. Maksudnya yang diklaim punya Pak Jokowi. Iya. Jadi Anda ketika PSI keluarkan, Anda teliti lagi ya, karena itu kan
berwarna color kan yang dia keluarkan. Iya, banyak yang kita teliti juga menggunakan deep learning itu, AI ya, beberapa model AI itu yang di ijazahnya yang disebar oleh PSI itu kan itu lebih sesuai, lebih match gitu, presentasi kecocokannya kan lebih dekat ke yang atas nama Dumarno, Budi Utomo kan lebih dekat ke situ. Tetap kalau orang yang protes ya silahkan lakukan model sendiri kan itu. Ini ilmiah. Itu Anda sampai sudah pakai deep learning ya? Sudah deep learning dengan bukan lagi di awal ya, tapi sudah lebih deep ya. Iya, artinya deep learning itu Bang gini Bang, kita menggunakan model-model yang sudah dilatih ratusan sampai jutaan wajah orang. I see. Jadi model itu sudah tersedia, jadi kita inputkan, tetapi sebelum input itu kita olah dulu dengan teknik pemrosesan lanjut, pemrosesan citra digital yang lanjut. Itu alat-alat Anda itu Anda bawa kemana-mana? Itu program buatan saya dan itu bagian dari paten saya. Anda bawa kemana-mana? Enggak Bang, di dalam laptop, di dalam. Ya maksudnya laptopnya Anda bawa kan? Sekarang enggak. Oh enggak, oke. Di hotel. Maksud saya itu sesuatu yang bisa Anda tunjukkan ya? Iya, bisa ditunjukkan proses itu dan ada source-nya, ada library-nya, ada kelasnya dan. Besok Anda harus demonstrasi di sini. Ya ini ya kita demonstrasi itu biar orang lebih yakin gitu. Bisa itu Bang. Iya, nanti kapan-kapan. Nah ini demonstrasinya. Ada sejumlah teknik kan? Iya. Jadi paling tidak kita uji ijazah yang ada PSI itu kan. Nah, jadi ilmiah itu kan Bang intinya adalah kita bisa merekonstruksi, orang lain juga bisa merekonstruksi, pihak ketiga, pihak 10, pihak 100 merekonstruksi dan hasilnya sama, itulah ilmiah itu. I see. Itu loh Bang. Ya sebenarnya kalau hasilnya tidak sama pun barangkali ada metode yang keliru mungkin ya. Kecuali dia mungkin menggunakan ada 2 variabel kalau deep learning itu Bang, model yang berbeda, model. Wah, coba lihat Rismon, dipanggil orang kemana-mana ini. Nah, tapi bukan baris krim itu. Bisa jadi. Nah, model yang berbeda atau teknik namanya pre-processing Bang. Jadi input itu sebelum diolah dijadikan masukan ke deep learning, kita pre-proses, pra-pengolahan dulu sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di teknik pra-pengolahan ini orang biasanya itu tidak mampu melakukannya gitu loh. Anda pernah ngomong-ngomong sama Roy Suryo secara langsung? Enggak ya, dia menganalisa sendiri, saya juga menganalisa sendiri Bang. Jadi enggak ada koordinasi. Hasilnya sama. Iya, kebetulan sama dan saya tidak berjanji, ayo kita analisa ini, kita analisa itu ya. Saya buat sendiri. I see. Gitu. Dan saya publish di X saya juga selain di YouTube. Jadi enggak ada enggak ada koordinasi sama sekali. I see, luar biasa ya. Anda dapat nggak soal katakanlah data yang terkait dengan penerimaan mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM tahun 80? Pernah nggak dapat data itu? Dari medsos dan unverified, jadi nanti nggak bisa bisa dipastikan sumbernya siapa, kecuali memang dari UGM Bang, atau secara personal juga saya paham dan terverifikasi dia angkatan atau kuliah di tahun yang sama mungkin gitu. Karena ada 2 versi kan, ada versi yang mengatakan ada nama Joko Widodo, tapi ada versi yang mengatakan tidak ada. Tetapi kita harus hati-hati di sana ya. Nah, ini pun kayak yang kita analisa karena memang dia mengaku kader PSI Bang. Iya. Kalau nggak ada statement itu ya mungkin malas juga kita Bang. Iya, dan dia pun kemudian mengatakan biar kita tenang ya Idul Fitrinya. Gitu. Jadi nggak gaduh lagi, ini kan ijazah aslinya kan. Gitu. Makanya kita analisa kalau dia nggak menggunakan kata-kata PSI ya random, malas juga Bang menganalisa seperti itu. Kalau itu. kita lihat misalnya ya, apa yang Anda analisis itu sebenarnya sama dengan apa yang diperlihatkan Jokowi kepada para wartawan. Saya mendengar dari kesaksian para wartawan itu. Berkacamata juga? Ya, berkacamata kata dia. Masa ada versi yang lain ya kan? Harusnya kalau saya kemarin dari ijazah yang dari PSI itu memang kalau ilmiah itu kan Bang nggak kita bisa cuma kita lihat saja itu kacamata gitu kan nggak boleh kan Bang, harus pakai teknik juga deteksi tepi namanya. Nah ada objek-objek tepi-tepi itu kacamata itu sehingga membentuk tepi kan. Nah, 2 baru kita simpulkan itu ada kacamata. Dan itu ada kacamata memang. Ya kalau secara algoritmik kalau secara saintifik kan gitu Bang, nggak mungkin.
di depan hakim nanti itu kacamata kan nggak mungkin Bang. Harus ada algoritmanya, metodenya, namanya deteksi tepi. Ya memang terkonfirmasi kacamata. Cuma permasalahannya kalau dikaitkan dengan ketentuan atau peraturan UGM zaman itu kan kita butuh SK juga kan atau pengumuman dari pihak boleh rektorat. Apa enggak pakai kacamata? Iya, boleh atau enggak pakai Karena kacamata. Saya ingat betul tuh. Kalau nggak salah ya SD, SMP, SMA dilarang tuh pakai kacamata. Kuliah? Nah, kuliah saya tidak tahu, tapi yang jelas saya kan nggak pernah pakai kacamata sampai lulus kuliah kan. Waktu ingin mengumpulkan pas foto untuk ijazah atau saya tidak terlalu tahu karena saya tidak punya masalah kan. Kecuali kalau saya berkacamata. Kalau saya jelas itu Bang, saya baca saat itu tidak boleh kacamata karena saya punya teman dekat yang berkacamata juga. Jadi kami sama-sama datang ke teman dekat ini perempuan. Laki-laki, teman kos. Terus kita sama-sama bareng. Datang biasanya ada fasilitas apa itu yang layanan murah meriah itu Bang, dekat di Jalan Kaliurang itu. Kita bilangnya abdruk. Abdruk. Kita masuk sebentar jeglek gitu kan Bang. Nah, operatornya kan atau yang pengusaha di situ mengatakan kacamata ya, nanti pasti ditolak juga Anda. Gitu loh. Jadi kalau udah diingatkan sama kita nggak boleh pakai kacamata, nanti kalau lu tetap pakai kacamata ya pasti ditolak oleh adminnya gitu. Kalau dulu kalau misalnya kita nonton Raffi Ahmad ya kalau Sultan mah bebas. Bisa jadi Bang. Oke, luar biasa ya. Jadi setelah Anda diadukan apa yang kemudian apa istilahnya ya? Ada nggak telepon atau pemberitahuan dari pihak manapun begitu soal itu? Pemberitahuan dari polisi? Ya mungkin dari polisi, belum ada. Dari Pro Jokowi, awas nanti saya adukan. Belum ada juga. Nggak ada ya? Belum ada juga. Jadi Anda Anda tidak terjamah lah kira-kira ya? Saya sepanjang saya memegang teguh apa yang saya anggap benar, nggak mempengaruhi sama sekali. Oke. Coba kita lihat lagi ya. Nggak terasa nih udah hampir 1 jam Bang. Kita ngomong. Kita baca komentar Bang. Anda kan respon. Respon si tepar, Resianipar ya. Geng Mulyono ketakutan jika kejahatan mereka terbongkar. Mereka menikmati kekuasaan. Oke, Bang RH, cari siapa yang bikin pemalsuan ijazah Jokowi. Aduh, ini bukan urusan saya. Atau Anda punya jejak-jejak digital gitu? Ada nggak Anda menemukan tadi kan? Anda menemukan skripsi itu diupload pada tahun 2018 atau 2019. Ada yang bilang kemudian diedit 2025 tanggal 16 April. Kalau ijazah Anda menemukan nggak? Semacam jejak digital bahwa ini ijazah ini ada? Nggak bisa ya. Cuma yang kita lakukan kan dari karena nggak ada versi digitalnya maupun versi analognya, yang ada adalah versi digital dari PSI. Nah, maupun lembar pengesahan skripsi dari yang saya foto sendiri, baik lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo dan Pak Saminuddin Baruritowu yang diklaim oleh tesis itu, tesis itu kan saya lakukan, nanti saya praktekkan juga di sidang. Bagaimana string matching itu, terus baru font identification maupun font matching gitu kan. Nah itu kan bisa kita lakukan agar nanti menggunakan deep learning itu, bahwa itu Times New Roman. Gitu. Tapi tidak ada yang misalnya ijazah ini bermimikri dari sumber aslinya, Anda nggak dapat ya? Nggak dapat Bang. Itu apa aja pattern-pattern dari karakter-karakter dari Times New Roman itu kan sangat spesifik Bang. Jadi karena pekerjaan gampang sih. Kita bicara mengenai pembuatan ijazah misalnya ya. Kan ada 2 kemungkinan tuh. Kita nggak terlepas dari kasus ini ya. Ada 2 kemungkinan. Betul-betul dibuat ijazah baru sama sekali, ya kan? Berarti kan dia membutuhkan macam-macam tuh, stempel dia bikin sendiri, terus tanda tangan dekannya dia harus palsukan, ya kan? Atau yang bermimikri ijazah orang lain yang kemudian ditimpe. Kan kalau berapa kali ini kan, nah kalau Anda lihat katakanlah yang PSI punya versi, itu
mana yang Anda lihat? Ditimpe? Semua kemungkinan ada karena ditimpe memang atau baru sama sekali? Dua-dua ada kemungkinan. Karena dari yang disebar PSI sekali lagi Bang ya. Yang disebar PSI itu sebaran kompresinya itu sangat hancur. Jadi dengan deteksi yang potensial edit itu yang banyak sekali, sepertinya semua proses pengeditan tuh ada di mana-mana di semua region dari citra yang diupload oleh PSI itu. Dan bisa jadi proses pengeditan itu untuk buat yang baru atau mengedit yang lama. Bisa total, saya banyak juga di mana-mana itu Bang. Biasanya yang paling gampang terdeteksi sih sebenarnya di operasi copy paste itu. Di copy dari orang lain di paste. Nah itu gampang kali terdeteksi kan untuk mengganti foto orang kan di paste, proses paste ya copy paste. Nah itu di situ banyak sekali di situ operasi di situ terdeteksi. Ketika jadi di antara ijazah itu yang paling banyak bermasalah bagian mana? Ketika Anda temukan? Di sekitar seingat saya di sekitar stempel foto di situ dan logo wilayah-wilayah situ wilayah foto, stempel gitu ya. Anda temukan keanehan nggak misalnya di materai? Di materai? Iya. Coba nanti saya lupa sih Bang. soalnya, Cuma kalau begitu sudah saking banyaknya udahlah ini. Karena yang diklaim juga baru ketika sudah saking banyaknya udah selesai nih. Iya selesai karena ini busuk ya kira-kira. Iya lagian ini cuma diklaim dari PSI kan bukan dari Pak Jokowi kan. Jadi untuk apa saya too much effort untuk ini gitu. Kecuali memang diklaim Pak Jokowi inilah dia hasil scan gitu kan. Wah semangat itu Bang. Kita analisis hari demi hari itu. Soalnya saya lihat nggak lazim ya ijazah pakai materai gitu ya. Tapi ijazah pembandingnya juga pakai materai. Cuma ada yang bilang kok materainya 1.000 padahal dulu kan 500. Tapi Anda nggak sampai ke sana ya. Ada juga beberapa sejumlah frame saya analisa pada saat temannya Pak Joko Widodo yang ngumpul itu kan yang dia menunjukkan itu Bang masing-masing ijazahnya. Menggunakan teknik deteksi objek itu ada beberapa orang di antara mereka 2 atau 3 orang yang ijazahnya tidak bermaterai gitu loh. Saya juga bingung apakah ini sesuatu yang penting pada saat itu. Saya juga nggak tahu. Harusnya setingkat UGM kan menggunakan format yang sama kan. Kalau ada materai ya materai. Nah, tidak ya tidak gitu. Tapi dari saya cek frame demi frame itu menggunakan objek recognition itu ada yang tidak pakai materai. Nah. Anda sendiri ijazahnya pakai materai nggak? Enggak. Saya juga enggak. Itu mungkin lebih mudah Bang. Yang lebih mudah. Ya mungkin ya karena ijazah kita kan 95, Anda 98 kan. Iya. Mungkin ya, tapi Sultan sih bebas. Coba kita lihat, kita intip ya. Intip lagi Bang. Kita intip lagi. Apa lagi ya? Don't touch me ya. Bang Refli Harun, apakah Perpus UGM menerima bundle skripsi tanpa tanda tangan halaman pengesahan? Anda tahu nggak informasinya itu? Dulu misalnya ya, kalau saya skripsi yang saya kasihkan ke calon mertua aja itu sudah ada tanda tangan pengesahan. Iyalah Bang. Jadi semua skripsi itu ada tanda tangan pengesahan semua, nggak ada misalnya dibiarkan dia gundul gitu ya. Karena kita dulu tidak kelebihan duit untuk nyetak sendiri kan. Kita nyetak berdasarkan kebutuhan kan. Kan dibilang rangkap sekian kan gitu Bang. Ya yang dimana untuk siapa ya bukan urusan kita juga kan Bang. Iya tetapi semua ada lembar pengesahan. Dan semua harus tanda tangan basah. Dan kemarin waktu pertemuan 15 April kemarin saya tanyakan. Ada tidak versi skripsi yang ada lembar pengesahan ujian skripsi? Enggak ada. Jadi ya memang nggak ada. Mungkin karena di hutan ya, makanya kemudian kita menghadapi rimba. Apalagi ya, Bang Rismon bukan milik orang Batak Aza, tapi milik rakyat yang menginginkan kejujuran. Luar biasa nih. Tapi yang bilang Jeffrey Chaniago orang Minang. Bang Rismon hebat menyuarakan kebenaran. Kami menduga Anda semoga sehat. Kami mendukung maksudnya mendukung. Anda semoga sehat selalu. Jutaan triliun kebohongan akan terus diciptakan untuk menutupi kebohongan ijazah ini. Anda kan orang teknik ya. Anda barangkali tidak terlalu familiar mengenai demokrasi, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Betul. Ada nggak di pikiran Anda
ketika Anda menyampaikan pendapat dan pendapat itu di tepi jurang, kan apapun yang terkait dengan penguasa itu pasti di tepi jurang. Apalagi negara kita tidak fully democratic kan, country. Anda berpikir nggak, wah saya kan dilindungi konstitusi, saya kan ini, atau Anda forget it gitu semuanya, gimana? Ya sepanjang ada variabel ilmiahnya sih menurut saya. Saya memang termasuk orang yang naif juga mungkin dalam hal tadi itu ya. Karena Anda sebut nama soalnya yang tadi. Penerapan hukum yang ini ya, penerapan hukum di Indonesia. Tapi bagi saya ya memang hal seperti ini harus dibiasakan menurut Bang. Sepanjang Anda punya parameter ilmiah dan orang lain juga bebas membantah Anda. Iya. Kalau memang Anda salah ya mana versi yang menurut Anda benar kan begitu. Kita bertemu di pertemuan ilmiah, ayo. Anda pakai software apa? Kalau saya open source, oke ini punya saya. Ya ayo kita berdebatkan. Tetapi kan mungkin masyarakat belum siap atau mereka yang mendukung juga. Enggak, masyarakat selalu siap. Yang enggak siap itu adalah orang yang curang, itu ya Bang. Yang nipu, yang bohong. Itu loh Bang. Nah, kalau mereka siap kita benar ngapain gini nih? Iya ya kan? Gitu. Saya kalau salah sama istri kan takut juga kita. Ada istrinya senang sekali. Jadi, tapi kalau kita benar, berani kita ya kan. Bang, kan gitu, kita hanya baru pulang dari mana ini? Oh, ini kita capek-capek cari duit gitu. Tapi kalau kita berbuat yang nggak benar-benar ya kita melipir-melipir juga kan. Terpaksa masuk dari pagar gitu ya. Kemudian Jokowi time traveler itu Bang membuat skripsi dari masa depan kemudian kembali ke masa lalu. Nah ini Anda mendengar juga kan mengenai bahwa yang di ETD itu electronic thesis dissertation itu bukan hasil scan, tetapi dari aplikasi, ya. Dari Microsoft Word yang kemudian di transfer ya, dimigrasikan ke Phantom apa gitu-gitu. Jadi ketika dia menjadi data yang bisa diakses orang, itu terlihat bukan dari scan, karena mestinya kan tahun 85 kan nggak punya ininya, apalagi itu kan manual ketikannya kalau nggak salah. Apalagi kalau dari Word gitu ya Bang ya, yang Word aja belum ada 1985 gitu. Belum ada gitu. Saya masih pakai WordStar gitu ya, tahun 94. Nah itulah sebenarnya itu harus disajikan di pengadilan sebagai senjata rahasia sih harusnya. Untuk mengantisipasi pihak UGM untuk berkelit-kelit dari analisis yang sudah saya lakukan di ruang publik. Nah, gitu. Harus ada yang kita siapkan senjata-senjata ya, itu kan kita harapkan kalau seandainya pengadilannya mau ambil ini. Yang jelas 2 kali kesempatan itu pengadilan nggak ambil. Waktu kasus pidana Bambang Tri dan Gus Nur, tidak ada yang namanya dihadirkan bukti yang so-called dibilang ijazah asli. Begitu gugatan perbuatan melawan hukum kan tidak sampai pada tahap pembuktian, dibilang tidak berwenang. Wah, hebat tuh hakimnya tuh terlalu rendah hati. Kemarin mohon juga, maaf kami nggak berwenang, luar biasa. Kemarin juga banyak memprediksi gitu sih Bang. Iya. Masuk Bang Kojinuddin. Iya. Ini nggak bakal sampai ke pembuktian. Pembuktian. Cuma sampai ke eksepsi katanya gitu. Saya juga bukan orang hukum jadi bingung juga kenapa seperti itu kan. Ya sekarang pertanyaannya di mana kita mencari kebenaran kan? Nah, tapi mudah-mudahan ya karena kita gini kan, ini kan sekarang ini kekuatan rakyat sama kekuatan oligarkis. Nah sekarang kan kalau dulu bisa dikendalikan langsung karena dia RI 1, masa sekarang Prabowo masih begitu juga ya? Gitu. Padahal sekali lagi yang kita cari adalah kebenaran, ya kan? Bukan kebenaran. Iya. kebenaran bukan kebenaran. Iya. Kalau kebenaran itu accident itu ya, accidentally. Luar biasa. Bro Rismon, apalagi yang ini Anda sampaikan yang barangkali merupakan unek-unek Anda yang Anda pengen saya nyampaikan ini, dan ini standing point saya karena saya sudah banyak tanya kepada Anda. Silakan. Untuk teman-teman rekan-rekan yang punya kualifikasi menganalisa seperti ini,
ya adik-adik atau kakak-kakak, abang-abang, ya bersuara lah gitu. Karena memang untuk menegakkan hukum atau memperbaiki hukum di Indonesia itu bukan tanggung jawab orang-orang hukum saja, gitu loh. Orang-orang yang latar belakang ilmiah, maksud saya sains, itu juga dibutuhkan untuk memperbaiki hukum kita, gitu loh. Jadi memperbaiki negara ini atau memperbaiki hukum kita itu perlu suara kita juga, bukan datang jatuh dari langit. Apapun risikonya, ya kalau kita bersuara banyak, tentu kita lebih kuat, gitu loh, Bang. Oke, ya, jangan hanya seorang Rismond saja, semua bersuara menuju titik mencari pencarian kebenaran. Iya, ya. Tanggung jawab kita bersama kan memperbaiki Indonesia ini, bukan orang-orang seperti Bang Refli aja kan, yang latar belakang hukum tata negara, hukum pidana, ya semua perlu berkontribusi, saya kira gitu, Bang. Ada yang menanyakan pertemuan di UGM, sudah ada dapat video rekamannya? Dijanjikan diberikan, tapi enggak. Ya sebenarnya nggak usah diberikan pun, asal dirilis di YouTube UGM kan nggak masalah juga sih, Bang, asal di-upload utuh. Itu gitu. Ada lagunya, tinggi gunung seribu janji. Nggak ada. Lain di bibir, lain di hati. Itu dari Profesor Wening sendiri loh. Jawaban itu dari saya. Saya minta, ya tapi ya di-upload yang utuh katanya begitu. Oke. Sampai sekarang belum ya? Belum ada. Oke. Bro, closing statement, bro. Saya tahu ini masih banyak yang penasaran. Tetapi saya juga bingung itu membacakannya karena terus komentar kan? Iya. Asli atau palsunya. Kami semangat Bung Rismond, kami rakyat yang berakal, sehat mendukungmu. Tanyakan lagi ke Prof Wening. Sehat selalu Bang Rismond. Anda adalah pejuang kebenaran. Semoga Allah melindungi Anda dan semua yang berjuang melawan bobroknya penegak hukum kita. Terus dia, banyak orang pintar tapi tidak jujur, banyak orang pintar dan jujur tapi tidak berani. Dr. Rismond orang pintar, jujur dan berani. Luar biasa. Lama-lama Anda bisa menjadi calon presiden nanti 2029. Abang ini. Jadi sebenarnya yang membuat ini viral, kalau pertanyaan awal Abang itu, sebenarnya bukan karena Rismondnya, Bang. Tapi karena masuk akalnya. Oke, I know. Terutama mungkin untuk mereka-mereka yang tahun skripsinya sekitar tahun 85-an. Dan mereka buka sendiri skripsinya. Dan dilihat, loh mesin ketik. Kok dibandingin punyanya Pak Jokowi kok hebat kali ya. Mungkin itu yang membuat viral, Bang. Jadi, tapi waktu dimasukkan Roy Suryo itu ada bagian yang mesin ketik, ada bagian pengesahan yang Times New Roman. Ya itu Anda melihat juga begitu? Iya. Oh, tapi yang mesin ketiknya ada. Skripsi yang sama yang saya pegang tapi sebelumnya. Tapi lembar pengesahan. Nah itu yang sangat. Tidak ada lembar pengesahan, tapi halaman judul yang cakep itu apa? Halaman judul. Lembar pengesahan skripsi yang seharusnya ada tanda tangan penguji, tapi tidak ada. Hanya dan itu yang cakep. Iya. Kemudian halaman judul mungkin. Halaman judul siku gitu, Bang. Ada kemungkinan dia pakai handpress atau apa gitu. Oke, yang cakep apa? Yang cakep. Lembar pengesahan skripsi itu. Lembar pengesahan skripsi yang meragukan tidak ada tanda tangannya. Iya. Dan cakep sekali lingkungannya itu. Gitu. Kalau yang lain itu yang Anda curigai itu ya? Iya. I see. Yang lainnya isi yang lain. Apalagi covernya itu ya bisa saja cetak karena ya U-nya saja siku gini. Ya manual bisa. Jadi yang lainnya itu ketikan gitu ya? Iya. Tapi Anda nggak baca ya misalnya prakatanya terima kasih kepada. Ada sih beberapa saya foto, Bang. Cuma karena dikasih waktu cuma 5 menit. Ya. Anda nggak menemukan kejanggalan atau keanehan yang di dalam kata-kata itu? Belum ada. Belum ada ya? Itu, ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba terima kasih kepada Bapak Agus loh. Itu yang saya harapkan, Bang. Ketidaksesuaian itu. Oke, sobat Aras sekalian. Terima kasih pada kepada Dr. Rismond Zianipar dan fortunately saya baru tahu kalau beliau ini bermutu bener, bukan bermuka tua. Ternyata memang yang namanya pendidikannya very adequate ya, dia sangat memadai untuk melakukan analisis seperti ini. Saya tidak menyangka bahwa beliau S1 UGM, S2 UGM, S3 Jepang universitasnya? S2 S3 Jepang. Jepang apa universitasnya?
Yamaguchi. Iya, jadi University. Yamaguchi University di mana? Di Jepang lah, Bang. Ya, di mana? Di kota mana? UB. Kobe. UB. Oh, UB. Di kota UB, dan S3 juga di Yamaguchi University. Luar biasa ya. Jadi kalau ibarat anak muda sekarang ini bukan kaleng-kaleng ini. Wah, bukan kaleng. Tapi kaleng beneran. Kaleng susu, Bang. Bukan kaleng-kaleng tapi kaleng beneran. Ya. Oke, Bro Rismond, silakan Anda closing statement. Closing statement yang tadi itu, Bang. Ayolah kita para ilmuwan yang di universitas dan dimanapun bersuaralah, apalagi orang-orang yang punya tadi yang punya keterkaitan dengan ini. Misalnya orang ahli kimia lah, ahli kertas lah, ahli teknologi, bersuaralah. Paling tidak itu bisa mencerdaskan semua publik, Bang. Mencerdaskan publik, karena kontribusi kita sebenarnya bukan hanya untuk diri kita, mempunyai paten, mempunyai jurnal, buku, bukan hanya itu, tidak cukup untuk itu. Lebih besar dari itu harusnya kita berkontribusi juga untuk mencerdaskan publik gitu. Oke. Terima kasih Bro Rismond ya.